kemudian, jangan kau biarkan mayat orang yang dikutuk oleh Elohim, agar mayatnya jangan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Jangan. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku kukasihi, yang mengasihi aku sebelum dunia ada. Aku tidak meninggalkan orang yang aku kasihi, tiba-tiba aja diperintahkan dibunuh. Jadi itu nggak ada, Bang. Sia-sia aja Anda melakukan pembenaran iman, karena hanya iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar, sedangkan Tuhan sama sekali tidak menginginkan itu. Demikian. Ya, kepanjangan sih Bang Suma, jadi lupa saya mau ngomong apa lagi. Tapi saya senang. Intinya aja, Bang, kehendak Bapaknya mana? Iya. Tapi saya senang banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Jadi begini Bang, kalau Abang tidak menjelaskan kepada saya siapa yang dinubuatkan di Mazmur 22, 17 dan 19 itu, berarti saya benar ya bahwa itu nubuat Yesus. Terus kalau Abang juga tidak bisa tidak menjelaskan kepada saya nama orang yang disalibkan yang kata Abang itu bukan Yesus, itu jadi siapa gitu. Nah kalau Abang tidak menjelaskan ke saya, berarti benar ya yang disalib itu adalah Yesus. Mungkin seperti itu Bang ya. Saya tadi sudah mengatakan, saya ngikut. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, oke. Dia yang disalib, dia yang berteriak di atas tiang salib, oke. Silakan aja. Tetapi apa kata Yesus di situ? Kalau itu Yesus, Tuhan telah mendengarkan dia. Kalau Tuhan mendengarkan Yesus, berarti Yesus diselamatkan dong. Iya kan? Terus kemudian Anda mengatakan, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada Anda di Matius 22 yang di Mazmur 22 yang Anda bawa itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya engkau telah mendengarkan aku. Mazmur 22 nomor 21 itu kalau nggak salah. Coba Anda buka. Iya. Nah, dengarkan bukan? Itu. Nah, sekarang begini deh. Begini. Kita tidak menemukan kemudian ada firman Tuhan, bunuhlah anakku yang kukasihi. Nggak ada. Itu bukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kita masuk naik level kedua. Ketika Yesus di dalam Matius 16 apa Matius 12 teman-teman? Matius 12, di situ kemudian Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada mereka. Matius 12. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Apa jawab Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, siapa yang mengimani tanda Yunus ini sebagai simbol agama, sebagai jalan keselamatan? Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, atau Kristen? Anda kan yang mengimani itu? Kristen kan yang beriman kepada tanda Yunus ini? Tanda Yunus ini asal Anda tahu berdasarkan pengakuan Yesus, ini adalah tanda, ini simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Tadi gugur, di sesi pertama gugur, tak ada Bapak menginginkan Yesus untuk disalibkan. Sesi kedua naik level. Angkatan jahat mengimani tanda Yunus itu, dan itu Anda. Jadi kayak mana ceritanya Anda bisa selamat dari pengusiran Yesus? Yunus, mereka angkatan jahat, orang Farisi angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan jahat dan tidak setia? Saya terangkan kepada saudara. Hukum-hukum Tuhan Elohim yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum kekal. Contoh, sunat. Aku akan mengadakan perjanjian kekal, yaitu antara keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. 2, Sabat.
Tiga, menyembah satu Tuhan. Itu semua adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Keturunan Abraham yang tidak setia, orang Farisi. Mereka menggantikan hukum Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan dan menjadikan hukum manusia yang dibuat-buatnya sebagai pengganti. Mana buktinya? Ibrani 6 nomor 1. Apalagi Efesus 2 nomor 15, Taurat sudah tidak berguna lagi. Apalagi Roma 3 nomor 7. Banyak data-data. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Banyak data-data yang hukum Tuhan itu dibatalkan oleh angkatan tidak setia. Apa kemudian yang mereka jajakan angkatan tidak setia ini? Menuhankan Tuhan, menuhankan manusia karena katanya sakti bangkit pada hari ketiga. Padahal bangkit di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban itu memang untuk mereka yang jahat, sehingga yang disalib bukan orang benar, yang disalib ini adalah orang jahat juga. Dan kalaupun dia bangkit keluar dari koa pada hari ketiga, itu semata-mata bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan oleh hadiah dari Tuhan kepada angkatan jahat adalah beriman kepada penyaliban sebagai dasar keselamatan untuk mereka. Kalaupun yang disalib itu betul adalah Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi apa intinya, apa tujuannya? Oleh hadiah, stempel di jidat untuk angkatan jahat, untuk orang yang tidak setia. Jadi beriman kepada penyaliban tak ada unsur yang bisa menyelamatkan. Itu adalah tanda untuk angkatan yang tidak setia dan angkatan jahat. Kami umat Islam tak akan mau disebut sebagai angkatan jahat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Oke. Ya kalau menurut Bang Suma, angkatan jahat itu di kitab Yunus itu di mana disebutkan? Karena begini, menurut saya dan apa yang saya baca di Alkitab, nubuatan tentang kematian Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi tentang apa yang akan dialami Yesus setelah setelah kematiannya, bahwa dia juga akan mati selama 3 hari kemudian bangkit di hari ketiga. Nah seperti itulah. Jadi itu yang terjadi kepada Yunus itu adalah tipologi tentang apa yang akan terjadi kepada Kristus. Nah kalau Bang Suma mengatakan itu adalah angkatan jahat, kira-kira di mana? Saya tahu kalau Nabi Yunus itu sudah mengatakan bahwa itu adalah nubuatan kepada orang-orang atau untuk angkatan jahat itu. Biar jelas Bang, silakan. Oke. Jadi ini pertanyaan tidak sinkron abangku. Yesus tidak sedang menyerang tanda Yunus atau yang beriman kepada Yunus. Dia tidak sedang menyerang itu. Yang Yesus serang ini adalah adanya konsep anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat, bukan Yunusnya. Di situ dikatakan kata sebab seperti. Jadi cuman seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahatnya beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Yunus. Itu hanya simbol bahwa tanda yang diberi hanya tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang beriman kepada bangkit pada hari ketiga itu. Tidak ada diberi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah sekarang siapa yang beriman kepada angkatan jahat itu? Anda kan? Wajarlah di dalam Matius 7 nomor 15 nomor 23 sampai 23 satu perikop Anda diusir karena Anda ternyata komplotan angkatan jahat. Saya mau dipersalahkan di mana? Loh Yesus itu mengatakan di dalam kitab Anda lagi, bukan saya ngarang. Kan begitu. Jadi kalau Anda tidak paham,
Saya rasa tidak mungkin. Anda hanya berpura-pura saja untuk tidak paham. Silakan. Izin aku menyela sebentar sebelum dilanjutkan sama Salomo Bang Juma. Iya, silakan. Pertama Bang. ya, aku ucapkan terima kasih buat host Wan Abi dan juga Bang Juma buat pertemuan kita hari ini ya. Tapi pada dasarnya saya coba ambil closing statement. Saya kebetulan ada mau izin juga, Iya, mau iya. pergi. Ada orang meninggal. Saya tetap mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci yang dibuatkan oleh Yesus, bahwasanya memang Yesus itu dihukum mati, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ia diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, dan dia disalibkan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, soal tidak percaya nggak ada masalah, tapi ya yang saya yakini apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, orang percaya. Jadi buat Bang Juma terima kasih buat waktunya, John juga Iya, hostnya, sama-sama, terima Bang. kasih yang sudah mempertemukan. Ya, kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam buat yang Kristen dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, makasih Terima Pak kasih, Hadi. Pak. Iya, makasih. Ya bener kan Pak DS tadi mengimani angkatan jahat dia bilang itu. Assalamualaikum Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali, Ustadz Pra, Ustadz Wan Abi. Assalamualaikum ya ahlan nar salumu. Lanjut Ustadz Guru dah. Aku ini sholat dulu ya. Salam. Jadi Bang Suma, yang aku belum paham itu ketika Abang mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yunus itu disebutkan sebagai kepada angkatan yang jahat, itu loh, dikaitkan ke ayat Alkitab yang mana itu Bang, aku belum jelas. Jujur aku nggak ngerti kenapa bisa dikaitkan ke situ. Padahal kalau menurut keyakinan kami, nubuatan Nabi Yunus itu meninggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi akan kebangkitan Kristus. Karena bagaimana Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, kemudian hidup kembali, maka Yesus Kristus juga akan seperti itu. Dan itu memang terjadi nubuatan itu, bahwa Yesus mati disalib, kemudian setelah dimakamkan 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Nah seperti itu. Bang Suma kaitkan dengan angkatan jahat itu, kok bisa ke situ? Itu saya bingung itu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bang. Terima kasih. Anda mengatakan tipologi kan? Itu sudah terjawab itu. Itu sudah terjawab. Berarti tipologi ini nanti akan digenapi dengan konsep 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan ternyata itu adalah hadiah simbol untuk angkatan jahat. Kalau Anda bertanya, loh apa hubungannya? Buktinya ada sekelompok manusia yang beriman kepada 3 hari 3 malam itu. Itu adalah simbol kata Anda. Dan itu adalah lambang, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Maksudnya apa? Yang beriman kepada keadaan itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lanjutkan data-data selanjutnya di Yohanes di Matius 12 itu. Apa yang dikatakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Siapa yang menuju ke Damsik? Siapa yang menjelajahi daratan? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6, 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Orang yang tadinya menganiaya murid Yesus, lalu mengaku bertaubat, lalu pergi ke dia ke seluruh bumi, mengelilingi ajarannya, kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, malah akan lebih jahat daripada apa yang Yesus perkirakan. Dan kata Yesus, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya angkatan jahat ini jauh lebih jahat daripada yang diperkirakan. Jadi angkatan jahat itu tidak berhenti. Angkatan jahat itu memiliki misi, keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk
daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat. Akan berlaku, Bang. Akan berlaku. Ada sekelompok manusia yang beriman terhadap angkatan jahat ini. Itu siapa? Islamkah yang beriman bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, atau Kristen? Kalau Kristen, lalu yang diusir di Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu Islam. Enyahlah daripada aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Yang diusir ini siapa? Angkatan jahat. Ayo lembutkan hati abang untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bantah saya jika Anda punya kekuatan data dan dalih yang mungkin bisa